Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jumpa lagi kita di Hunen Channel di program Ketabu. Kalian tahu nggak bro? Nah, hari ini kita akan bertanya kepada kaum muslimin pertanyaan-pertanyaan tentang hukum, agama, dan ilmu dalam Islam. Nah, untuk sesi kali ini kita akan bertanya tentang di mana Allah. Nah, nanti di akhir sesi pertanyaan-pertanyaan itu akan dijelaskan secara rinci oleh ustadz-ustadz kita yang mempunyai kapasitas dan kompetensi. Nah, tanpa membuang waktu, mari kita tanya kaum muslimin. Alhamdulillah, sudah bersama kita Pak Irwansah. Nah, kita akan bertanya kepada Pak Irwansah. Assalamualaikum Pak Irwan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada pertanyaan untuk Bapak. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak, di manakah Allah itu, Pak? Menurut saya Allah itu dekat sebenarnya. Dekat, nggak jauh-jauh, dekat. Kalau kita yakin Allah itu ada, dekat dia. Itu. Oh, dekat ya Pak ya. Berarti dekat sama kita atau gimana? Sama kita sebenarnya. Dekat sama kita iya. Ya Pak ya. Iya, dekat sama kita. Oh ya, gitu. Makasih banyak Pak Iwan. Alhamdulillah, sudah berada bersama kita Bang Alim. Bang Alim, ada satu pertanyaan yang mau saya tanyakan dengan Abang. Menurut Abang, di manakah keberadaan Allah itu? Kalau menurut saya, Allah itu lebih dekat dari urat nadi, Bang. Lebih dekat dari urat nadi ya Bang? Dari urat nadi kita. Bisa nggak Abang jelaskan kira-kira gimana tuh Bang? Karena dimanapun itu, kalau kita mensyukuri nikmatnya, semua itu tetap ada di hati kita dan lebih dekat dengan kita. Oh, jadi begitu ya Bang? Ada yang lain Bang? Nggak ada, Bang. Menurut saya gitu, Bang. Oh iya Bang, makasih Bang Alim ya. Alhamdulillah sudah bersama kita Bang Julham. Bang, ada pertanyaan untuk Abang. Pertanyaan adalah, menurut Abang, di manakah keberadaan Allah itu? Di atas langit. Apakah ada penjelasan Bang, kenapa Abang jawab Allah itu di atas langit? Ya, karena dia yang menciptakan kita semua, ya kita gitu loh jawabannya ya kan. Oh ya, gitu aja Bang. Oke Bang Julham, makasih banyak ya Bang Julham. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengar jawaban-jawaban dari kaum muslimin. Nah, sebagai perincian yang lebih jelas, mari kita dengarkan penjelasan Ustadz sebagai berikut. Alhamdulillah, sudah bersama kita Ustadz Usnel Anwar Matondang, hafizallahu ta'ala. Ustadz, kita udah nanya beberapa kaum muslimin pertanyaan-pertanyaan tentang hukum agama dalam Islam, Ustadz. Yang kami tanyakan ke kaum muslimin itu tentang di mana Allah gitu, aina Allah gitu kan. Jadi ada beberapa jawaban-jawaban yang udah diberikan oleh kaum muslimin. Ada yang mengatakan Allah itu dekat, ada yang mengatakan Allah itu di mana-mana gitu. Nah, mungkin secara syar'i ada penjelasan khusus atau memang ada penjelasan yang benar gitu. Apakah dari Al-Qur'an atau dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, mungkin bisa nggak Ustadz berikan penjelasan atau keterangan sebenarnya Allah itu di mana menurut hukum-hukum syariat kita, Ustadz? Iya, jadi ini memang masalah yang sering diajukan ya. Bukan hanya hari ini, tapi juga di zaman Nabi. Hal ini sudah dipertanyakan oleh Nabi ketika menguji salah seorang hamba sahaya dari seorang sahabat. Ujian yang dilakukan Nabi itu kepadanya, apakah dia mukminah atau tidak, adalah aina Allah, di mana Allah, kan begitu. Ini adalah ranah akidah. Kalau ranah akidah itu kan nggak ada ruang pada logika kita untuk menetapkan sesuatu. Kita harus kembali kepada nas. Ini perkara gaib. Logika kita tidak akan bisa mencerap itu. Logika hanya bisa merangkai informasi dari satu nas kepada nas yang lain. Maka disinilah kita betul-betul pasrah kepada nas. Apa yang dijelaskan oleh nas tentang hal ini? Ini berangkat dulu dari ayat Allah Subhanahu wa taala, karena majalul ikhtilaf, bukan ikhtilaf sebenarnya, perbedaan di antara firqah-firqah itu dalam memahami ini berangkat dari sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman itu bahkan sampai dalam 7 ayatnya.
Salah satunya surah Thaha, Allah katakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. 'Alal 'arsy istawa. Allah yang bersifat Ar-Rahman itu dia beristiwa di atas arasy. Bahkan pada surah Al-A'raf Allah jelaskan juga, surah Yunus, Ar-Ra'd, Al-Furqan, As-Sajadah dan Al-Hadid. Ini kan tentu kita kembali kepada penjelasan nas itu sendiri. Nas menjelaskan nas, kan begitu kan? Ya, tidak hanya pada bertolak pada ruang logika kita untuk menjawabnya. Kita melihat misalnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ketika Allah berfirman, "Aamintum man fis sama'." Itu pada surah Al-Muluk ya. Apakah kamu beriman terhadap zat yang ada di langit? Jadi kata fi di sini makna ala, itu biasa dalam bahasa Arab. Jadi fi itu bukan bermaksud di dalam atau di langit, tetapi semakna dengan alas sama, yaitu di atas langit. Dan di atas langit itu bukan berarti Allah nempel di atas langit. Tidak juga. Kan begitu kan? Lalu apakah ketika Allah berfirman tadi Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ini di atas arash, ini di atas langit. Apakah ini kontradiksi? Tidak juga. Karena arash itu juga di atas langit. Arash itu juga di atas langit. Dan ulama ahlus sunnah wal jamaah itu memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu istawa 'alal 'arsy sebagaimana makna yang dipahami oleh orang Arab, yaitu istawa 'alal 'arsy, berada di atas aras, istawa di atas aras, dan bukan nempel begitu ya, dia sama makhluknya dia bain, terpisah dari makhluk. Tapi Allah itu maha tinggi, Allah itu isti'ala, Allah itu maha tinggi, jadi atas semua makhluknya. Jadi pernah satu ketika sebagaimana yang kita katakan tadi, ada seorang sahabat itu mengeluhkan tentang seorang budak wanitanya. Lalu disingkatkan kisah ini, lalu Nabi menguji budak itu dengan pertanyaan, Aina Allah? Di mana Allah? Kan begitu? Qalat, lalu si budak wanita mengatakan fis sama, yaitu alas sama, yaitu di atas langit. Lalu Nabi bertanya berikut, man ana? Siapa aku? Qalat, dan wanita jariyah itu mengatakan, anta Rasulullah, engkau adalah Rasul Allah. Lalu Nabi mengatakan, a'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan dia karena dia seorang hamba sahaya yang beriman, karena dia seorang yang beriman. Jadi ini Nabi sendiri yang menjelaskan atas syubhat yang ada. Ada orang mengatakan begini, itu kan levelnya seorang hamba sahaya. Iya kan, seorang hamba sahaya. Kalau orang cerdas kan tak begitu memahaminya. Ini syubhatnya luar biasa sekali ini. Iya. Kalau begitu boleh berbeda akidah hamba sahaya dengan orang-orang yang cerdas. Kan begitu? Tentunya tidak, ikhwah. Dan ini tidak saja diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh banyak para mukharrijul hadits, ashabus sunan meriwayatkannya. Antum mudah saja, antum nanti ambil maktabah Samilah, anta searching, anta masukkan aina Allah, akan keluar kitab-kitab hadis yang menjelaskan hal ini dan penjelasan para ulama. Di sini ada beberapa hadis lagi yang mendukung itu ya. Di antaranya riwayat Imam Bukhari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, lamma qadallahu al-khalqa, ketika Allah selesai menciptakan makhluknya, kataba indahu fawqa arsyihi, lalu dia menetapkan di sisinya, menuliskan di sisinya di atas arsy. Di atas arsy. Jadi Allah sendiri, Nabi sendiri yang mengatakan bahwasanya Allah itu di atas arsy. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku, marahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita bisa melihat lagi dari hadis-hadis yang lain ya. Dan saya kira cukup banyak hadis yang menjelaskan hal itu. Kalau kita kumpulkan tentang masalah penciptaan semesta, tentang hari akhirat seperti apa. Dan para sahabat juga. Kan begini kan struktur itu. Al-Quran wahyu Allah. Nabi Muhammad itu menerima wahyu dan menjelaskan wahyu. Kan begitu kan? Lalu Nabi mengajarkan kepada siapa? Para sahabat. Jadi murid Nabi itu para sahabat. Para sahabat juga
tidak jauh berbeda atau bahkan sama seperti akidah itu memang tidak boleh berbeda, kan begitu kan? Di antaranya apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau dalam riwayat yang cukup panjang juga, wallahu fawqal arsy. Allah itu di atas arasy. La yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah dari amal-amal kamu. Tidak ada yang tersembunyi. Dan bahkan ini dicatatkan oleh dalam kitab-kitab turas para ulama, laqad ajma'a a'immatus salaf. Telah sepakat para imam-imam salaf wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikut para imam-imam salaf itu dengan kebaikan, ala itsbati ululillahi ta'ala wastiwa'ihi ala arsyihi, yaitu tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari semua makhluknya. Kemudian Allah itu istawa 'alal 'arsy, beristiwa di atas aras. Dan sudah masyhur bagi kita semua ketika Imam Malik ditanya tentang hal ini, tentang ayat ini, tentang istawa 'alal 'arsy ini, Imam Malik kan mengatakan bahwasanya kaifiyahnya kita tahu, kita maklum, ghairu majhul. Tidak majhul makna istawa bagi orang Arab, karena itu digunakan oleh orang Arab dalam keseharian mereka. Kan begitu kan? Tetapi bagaimana kaifiyatnya itu kita tidak tahu. Jangan tanya, wassu'alu anhu bid'ah. Dan menanyakan hal itu adalah sebuah bid'ah, sebuah deviasi, sebuah penyimpangan, sebuah heresi dalam akidah kita. Kan begitu. Dan ikhwah begini, ada kadang kala yang syubhat-syubhat itu muncul di tengah-tengah masyarakat begini. Mereka mencoba memahami zat Allah dengan sifat dan sifat-sifat Allah itu dengan kerangka antropomorfisme. Apa itu Ustaz? Dengan manusia. Dengan paham, bos memahami dulu begini secara materi. Kalau naik itu kan mesti bertangga, atau punya alat. Kalau turun itu juga begitu, kan begitu kan, turun naik. Yang sudah dibayangkannya itu adalah makhluk. Sementara makhluk itu kan dikonstruksi dari materi. Materi kan, atom, proton, neutron, elektron dan positron, kan materi. Dia membutuhkan ruang dan waktu. Itu sifat materi. Sementara Allah bukan materi. Kita hanya meyakini Allah itu istawa 'alal 'arsy sebagai sifat fi'liyah Allah, perbuatan Allah. Demikian juga dengan nuzulnya Allah Subhanahu wa taala, turunnya Allah Subhanahu wa taala. Makna itu kita pahami, tetapi tidak mengatakan kaifiyahnya seperti apa. Munazzahun 'an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Maha suci Allah dari kekurangan. Dan maha suci Allah dari semua apapun yang terbetik dalam benak kita. Jadi orang mengatakan, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala turun sepertiga malam di Medan. Kan begitu kan? Nanti kan bumi bulat, terus berputar kan ke Aceh, dari Aceh baru ke Padang, Sumatera Barat, kan begitu. Kalau kita nggak pernah naik Allah katanya. Iya kan? Turun aja seperti itu. Itu apa? Kekeliruannya adalah dia mengkonstruksi logika dia, memahami Rabbnya dengan konstruksi logika manusia, materi. Ini yang keliru sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un, enggak bisa kita asosiasikan, enggak bisa kita tamtsilkan. Kita hanya memahami ayat Allah itu seperti ada apa adanya dan tidak memberikan kaifiyat. Tidak memberikan kaifiyat. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba itu membaca surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata Allah? Hambaku memujiku. Jadi berapa banyak orang yang sedang mengucapkan itu sekarang? Iya, Pak. Sekarang manusia ini hampir 2 miliar di dunia ini. Dan umat Islam itu hampir mencapai 7 miliar. Umat Islam 2 miliar. Hampir 2 miliar sekarang ini. Dan ketika mereka sholat, karena dunia ini kan terus berputar, terus mereka sholat ini kan sebenarnya, karena azan itu akan terus bersambung-sambung katanya kan gitu kan, dalam sebuah ada penjelasan yang saya baca gitu. Begitu juga orang sholat. Kalau begitu Allah nggak henti-henti bercakap dong. Kalau dia mengkonstruksi pemahaman nas ini dengan logika dia, ini kan perkara gaib.
Maka kita tidak bisa menggunakan logika, dan inferensi yang kita bangun dari logika itu apa? Itu kan dari hawasul khams kita, dari panca indera kita, dari mata, dari telinga, dari hidung kita, kulit kita, lidah kita. Lalu kita berkhayal, misalnya kalau antum berkhayal tentang surga, tentunya ada gunungnya, ada airnya kan? Karena antum pernah lihat itu kan? Pernah lihat itu kan? Jadi begitu juga mereka. Ketika kita tidak pernah melihat zat Allah, bagaimana kita bisa mengatakan sifat Allah Subhanahu wa taala? Maka tunduklah kepada nas, apa yang dikatakan nas itu kita imani. Kita imani tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Nih maaf Ustaz, saya potong sedikit Ustaz. Jadi artiannya permasalahan ain Allah itu sudah clear sebenarnya. Kan gitu. Sudah clear. Dari nas Al-Qur'an sampai dari Rasulullah, bahkan perkataan-perkataan ulama salaf gitu. Tapi ada yang menarik tadi Ustaz yang saya dengar Ustaz. Ketika bicara akidah, kan gitu Ustaz. Ustaz tadi ada bicara akidah bahwa ini sudah nggak ada tawar-menawar. Kan gini kan Ustaz, sudah tidak ada tawar-menawar. Nah, ini mungkin perlu mungkin kalau saya pribadi perlu penjelasan lebih rinci Ustaz. Kenapa nggak harus tawar-menawar? Kenapa harus kita harus nggak ada penjelasan, harus ikut kan gitu Ustaz. Nah ini yang mungkin sedikit mungkin bisa Ustaz jelaskan kepada pemirsa. Kalau tadi dari penjelasan Ustaz tentang ain Allah mungkin sudah clear semua. Bahkan pernah saya dengar Ibnu Qayyim katanya itu dia bilang ada 2000 dalil, katanya ada 2000 dalil yang mengatakan Allah itu di atas langit. Imam Az-Zahabi itu menulis kitab Al-Ulu itu coba dibaca itu. Ulama-ulama salaf ya banyak sekali udah menjelaskan ini, dan ini ijma'. Belakangan yang muncul abad kedua Hijriyah, mulailah masuk ilmu kalam, filsafat, diterjemahkan karya-karya filsafat ke dunia Islam. Maka terjadilah dialog di antara kaum muslimin dan orang-orang yang sudah memiliki tradisi filsafat dari Helenisme, Yunani, kemudian Persia. Jadi bagaimana supaya matching ini dialog kira-kira begitu kan? Maka digunakan metodologi mereka. Maka dihubungkan antara nas, ini memahami nas, tapi dengan kerangka metodologi mereka. Ilmu kalam, filsafat, karena filsafat itu berasal dari ilmu kalam. Ilmu kalam itu berasal dari konstruksi logika filsafat. Diadopsi di sana dan dipadukan dengan nas. Jadi akhirnya apa? Harus ada kompromi. Maka muncullah yang seperti ta'wil. Dan itu pun sebenarnya adalah sebuah paradoks dalam paradigma mereka. Berangkat dari ta'arud kepada ta'arud. Contoh kasus, kalau istawa 'alal 'arsy tadi itu diartikan istaula, menguasai. Apakah semua makna istawa itu efektif kita gunakan kata istaula? Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan lebih dari 20. Tapi begini, ketika kita katakan istaula pada istawa 'alal 'arsy, artinya apa? Allah menguasai 'arsy. Ketika Allah menciptakan 'arsy, ya, lalu Allah istawa di sana, kan begitu kan? Istawa artinya Allah menguasai. Sebelum itu kan muncul sebuah syubhat. Siapa yang menguasai 'arsy? Sebelumnya itu siapa yang menguasai 'arsy? Atau dengan menuju 'arsy, kan begitu kan? Jadi kalau menuju 'arsy artinya dia meyakini ada nuzul, tapi dia menambahkan ada naik, kan begitu kan? Berarti dia mengakui sebenarnya, kan begitu kan? Adanya nuzul karena dia mengatakan menuju 'arsy. Iya kan? Jadi seperti itu. Jadi paradoks sebenarnya. Ketika mereka mengatakan ini adalah mujassimah, mereka keliru sekali. Mereka menuduh Rasulullah mujassimah. Mereka menuduh Rasulullah telah mengatakan Allah membutuhkan tempat. Artinya Allah istawa 'alal 'arsy bukan berarti Allah membutuhkan tempat. Tidak sama sekali. Allah tidak membutuhkan apapun. Allah itu bersifat ghani an kulli syai'. Musta'an an kulli syai'. Jadi Allah itu maha kaya dari segala sesuatu, enggak ada dibutuhkan. Tapi Allah menjelaskan dia istawa 'alal 'arsy. Bagaimana? Allah Ta'ala alam. Allah tidak menjelaskan. Kenapa tidak ada ruang logika di situ, ikhwah? Karena ini kan logika sebenarnya dia membuat sebuah inferensi. Itu kan dia punya data. Dia harus punya data. Pernah dia melihat zat Allah? Maka dia mengkonklusikan seperti itu. Oleh sebab itu sudah tunduk saja, pasrah saja terhadap apa yang Allah firmankan dan kita beriman. Itu lebih selamat, kemudian lebih ihtiyat, dan pastinya itu benar, kan begitu kan? Itu adalah kebenaran karena itu yang dijelaskan Mas. Jadi itulah konsep kita memahami akidah itu ya Ustaz ya. Jadi tunduk ketika
ada nas itu gitu ya Ustaz. Dan memang bukan pada ruang logika kita untuk menetapkan sesuatu, apalagi berhubungan dengan Allah. Maka kita mensifati Allah dengan apa yang Allah sifatkan pada dirinya. Iya. Apa yang Allah sifatkan pada dirinya, bukan kita memberikan sifat-sifat kepada Allah, tidak, tapi apa yang Dia sifatkan kepada dirinya. Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluknya dengan Al-Qur'an. Allah jelaskan sifat-sifat Allah di situ. Kemudian Allah menjelaskan dirinya dengan wahyu ghairu matslu, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah wahyukan yaitu wahyu ghairu matslu kepada Rasulullah untuk menjelaskan itu. Maka kita padahkan cukup di situ. Dan kalau antum ingin bertemu dengan Allah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, antum beramal salih, antum taubat, ikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, semoga antum masuk surga dan antum bisa melihat wajah Allah. Makasih banyak Ustaz. Mungkin sudah banyak penjelasannya Ustaz. Mungkin pemirsa mudah-mudahan tercerahkan dari penjelasan Ustaz. Mungkin itu dulu Ustaz. Kita akhiri dengan ya mungkin itu hasil diskusi ringan kita tentang di mana Allah. Mungkin Ustaz sudah jelaskan tadi secara gamblang dari sudut pandang Al-Quran, dari sudut pandang Rasulullah, dari sunnah Nabi, dan pemahaman-pemahaman para sahabat. Mungkin itu dulu, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.